Aku masih ingat betul hari itu, angin malam di tol Jakarta-Bandung menusuk tulang saat ayahku membanting pintu mobil dan meninggalkanku sendirian di pom bensin kecil itu. Umurku baru 13 tahun, tas sekolah masih tergantung di bahu, dan air mata sudah membasahi pipi sebelum aku sempat berteriak. "Kamu bukan anakku lagi," katanya tadi, suaranya seperti petir. Setelah dia menemukan diari kecilku yang penuh coretan tentang Rina, teman sekelas yang membuat jantungku berdegup aneh. Mobilnya menghilang di balik tikungan, lampu belakang merah seperti luka yang tak pernah sembuh. Aku berdiri di sana, tangan dingin memegang botol air mineral yang tak pernah diminum. Pom bensin sepi, hanya suara truk lewat sesekali. Aku tak tahu harus kemana. Rumah di Bandung sudah bukan tempatku lagi. Tiba-tiba sebuah sedan hitam berhenti di depanku. Jendela turun, dan seorang wanita berusia sekitar 25 tahun menatapku dengan mata lembut. "Kamu sendirian, Nak? Mau kemana?" Suaranya tenang seperti angin malam yang tak lagi dingin. "Namanya Nadia," dia bilang sedang pulang dari rapat di Jakarta. Aku tak bisa berbohong, air mataku sudah bercerita semuanya. Dia tak bertanya banyak. Hanya membuka pintu penumpang dan berkata, "Masuklah. Aku antar ke tempat aman." Malam itu aku tidur di rumah sepupunya di Cimahi, tapi pikiranku tak bisa lepas dari Nadia. Dia meninggalkan nomor teleponnya di kertas kecil, "Kalau butuh apa-apa, hubungi aku." Aku tak tahu saat itu pertemuan singkat di pom bensin itu akan menjadi awal dari segalanya, sekaligus awal dari luka yang lebih dalam. Tahun-tahun berikutnya berlalu seperti kabut. Ibu menyambutku di rumah dengan pelukan erat, tapi ayah tak pernah pulang lagi. Dia pindah ke Surabaya, katanya untuk melupakan aib. Aku belajar menyembunyikan perasaanku. Di sekolah, aku tersenyum saat teman-teman bicara cowok, tapi malam hari diari baru kuisi dengan nama Nadia. Aku tak berani menghubunginya. Rasa malu terlalu besar. Sampai suatu hari, saat umurku 18, aku bertemu lagi dengan dia di sebuah kai kecil di Bandung. Nadia sudah berubah, rambutnya lebih pendek, senyumnya masih sama. "Rani, kamu sudah besar sekali," katanya sambil memelukku singkat. Detak jantungku kembali seperti dulu. Tapi aku buru-buru bilang, "Aku sudah normal sekarang, Kak." Kata-kata itu keluar begitu saja, bohong yang pertama dari sekian banyak bohong yang akan menyiksa aku nanti. Nadia hanya tersenyum tipis, tapi matanya bilang dia tahu. Waktu berlalu cepat setelah pertemuan di kai itu. Aku kuliah di Universitas Padjadjaran, jurusan psikologi, ironis sekali mengingat betapa kacau pikiranku sendiri. Setiap akhir pekan aku pulang ke rumah ibu, dan setiap kali ibu bertanya, "Sudah ada pacar belum, Ran?" Aku hanya menggeleng sambil tertawa. Di dalam hati, aku masih menyimpan nomor Nadia, tapi tak pernah kutekan. Sampai suatu malam hujan deras, ponselku berdering. "Nadia, aku di Bandung lagi, mau ketemu." Suaranya masih tenang seperti dulu. Aku pergi tanpa berpikir dua kali. Kami duduk di warung sate pinggir jalan, hujan deras di luar, tapi di antara kami hangat. Dia cerita tentang pekerjaannya sebagai konsultan perusahaan, aku cerita tentang kuliah. Tak ada yang membahas masa lalu, tapi saat tangannya menyentuh punggung tanganku sekilas, aku tahu perasaan itu tak pernah hilang. Malam itu untuk pertama kalinya, aku mengakui di depan cermin, aku mencintai perempuan. Tapi besok paginya, ibu menelepon. "Ayahmu pulang ke Bandung minggu depan. Dia ingin ketemu kamu, bilang sudah main semua." "Main?" Kata itu seperti pisau. Aku langsung menutup diri. Saat Nadia mengajakku ke apartemennya di Jakarta, aku menolak. "Aku tak bisa, Kak." Keluargaku, Nadia tak marah. Dia hanya mengangguk. "Aku mengerti.
Tapi jangan bohongi diri sendiri, Rani. Kata-kata itu menghantuiku berbulan-bulan. Aku mulai pacaran dengan cowok kampus, nama Andi, hanya untuk membuktikan pada dunia dan pada diriku sendiri bahwa aku normal. Andi baik, tapi setiap kali dia menciumku, aku membayangkan wajah Nadia. Hubungan itu tak bertahan 6 bulan. 5 tahun kemudian, umurku sudah 28, aku bekerja sebagai psikolog di klinik kecil di Jakarta Selatan. Hidup terasa stabil. Sampai suatu sore, pasien baru masuk ke ruanganku. Nadia. Dia duduk di depanku, tersenyum seperti tak ada apa-apa. Aku butuh bantuan, Dokter Rani. Kami berdua tertawa, tapi di balik tawa itu ada luka lama yang terbuka lagi. Malam itu, setelah sesi, kami makan malam bersama. Kali ini aku tak menolak saat dia menggenggam tanganku. Aku masih menunggu kamu, bisiknya. Dan aku menyerah. Kami mulai menjalin hubungan diam-diam, apartemennya menjadi tempat persembunyian kami. Tapi setiap kali aku pulang ke Bandung menemui ibu, aku berbohong lagi. Masih sendiri, Bu. Rasa bersalah mulai menggerogoti seperti karat. Rahasia kami berjalan 2 tahun tanpa ada yang tahu. Nadia sabar, tak pernah memaksa. Kami merayakan ulang tahun kecil-kecilan, liburan ke Bali diam-diam, bahkan merencanakan masa depan. Tapi semakin bahagia, semakin besar rasa takutku. Ayahku tiba-tiba aktif lagi di grup keluarga WhatsApp. Dia sekarang tinggal di Surabaya dengan istri baru, tapi masih sering mengirim pesan tentang nilai-nilai keluarga. Suatu hari, sepupu dari Surabaya mengirim foto lama. Foto aku dan Rina di sekolah dulu, lengkap dengan coretan diari yang entah bagaimana bocor ke media sosial kecil-kecilan. Ini benar, Ran, tanya sepupu itu. Aku langsung blokir nomornya. Tapi benih sudah tertanam. Malam itu aku menangis di pelukan Nadia. Kalau keluargaku tahu, mereka akan bunuh aku. Nadia mengusap rambutku. Kamu bukan lagi anak 13 tahun yang ditinggalkan di pom bensin, Rani. Kamu dewasa sekarang. Tapi kata-kata itu tak cukup. Aku mulai menjauh lagi. Membatalkan janji, tak menjawab telepon. Nadia tak mengejar. Dia hanya mengirim pesan singkat, aku di sini kalau kamu siap. Rasa bersalah semakin berat. Aku mulai minum obat tidur, mimpi buruk tentang pom bensin itu kembali setiap malam. Di klinik, pasienku bercerita tentang identitas mereka, dan aku merasa seperti penipu. Sampai suatu pagi, ibu datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia berdiri di depan pintu apartemenku, mata merah. Ada yang kirim ini ke aku. Di tangannya, print out chat lama aku dengan Nadia yang entah bagaimana tersebar di grup arisan ibu. Konfrontasi pertama terjadi di ruang tamu apartemenku yang kecil. Ibu menangis, kamu bohongi kami bertahun-tahun. Setelah ayahmu sudah main. Aku tak bisa jawab. Hanya diam. Malam itu aku menelepon Nadia untuk pertama kalinya setelah 2 minggu. Aku tak sanggup lagi, Kak. Suaraku pecah. Nadia datang 1 jam kemudian, memelukku tanpa kata. Tapi di luar sana, badai sudah mendekat. Berita itu menyebar cepat seperti api di musim kemarau. Grup keluarga besar meledak. Ayah menelepon dari Surabaya, suaranya menggelegar seperti dulu. Kamu bawa malu lagi ke keluarga ini. Wanita itu yang dulu menolongmu di pom bensin. Kamu balas budi dengan dosa. Aku terdiam. Ternyata dia tahu siapa Nadia. Rupanya ibu cerita semuanya. Konfrontasi kedua terjadi, yaitu keluarga besar. Sepupu, bibi, semua bicara bergantian. Ini bukan Indonesia, Rani. Kamu bikin kami malu di kampung. Aku mematikan kamera, tapi tangisku tak berhenti.
Nadia duduk di sampingku, memegang tanganku erat. Kita hadapi bersama, katanya. Tapi aku tak siap. Di kantor, rekan kerja mulai berbisik. Pasien satu orang batal datang setelah tahu. Aku merasa dunia runtuh lagi seperti di pom bensin dulu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku pergi ke pom bensin yang sama di tol itu. Berdiri di tempat yang dulu, angin malam masih sama dinginnya. Nadia menyusul, tak bertanya apa-apa, hanya berdiri di sampingku. Ini tempat kita bertemu, Ran. Bukan tempat kita berakhir. Kami pulang dalam diam tapi besok paginya, ayah tiba di Jakarta. Dia berdiri di depan apartemen Nadia, wajahnya merah padam. Kamu merusak anakku, teriaknya. Konfrontasi ketiga terjadi di parkiran, tetangga keluar melihat. Ayah memukul Nadia, aku mendorong ayah mundur. Darah mengalir dari bibir Nadia. Saat itu, sesuatu di dalam diriku pecah. Malam setelah insiden parkiran, aku tak bisa tidur. Nadia tidur di sampingku dengan luka di bibir, napasnya pelan. Aku bangun, duduk di balkon apartemen, memandang lampu Jakarta yang tak pernah tidur. Rasa bersalah seperti banjir. Aku ingat semua bohong yang pernah kukatakan, pada ibu, pada ayah, pada diriku sendiri. Aku pernah meninggalkan Nadia 2 kali karena takut. Sekarang karena dia terluka. Pagi harinya, aku pergi ke Surabaya sendirian. Ayah membuka pintu dengan wajah dingin. Masuk, katanya singkat. Di ruang tamu, aku berlutut di depannya. Aku minta maaf, Pak. Tapi aku tak bisa berubah. Ayah tak menjawab lama. Lalu dia bilang pelan, kamu sudah bukan anakku lagi sejak pom bensin itu. Kata-kata itu menyakitkan, tapi kali ini aku tak lari. Aku cerita semuanya, rasa takut, rasa cinta, rasa bersalah. Ayah mendengarkan tanpa memotong. Saat aku selesai, dia hanya menghela napas panjang. Pulanglah. Ibumu menunggu. Kembali ke Jakarta, aku menemukan Nadia sedang berkemas. Aku tak mau jadi bebanmu lagi, Rani. Matanya merah. Aku memeluknya erat. Kamu bukan beban. Kamu rumahku. Malam itu kami bicara sampai pagi. Aku mengaku semua ketakutanku, semua penolakan yang pernah kulakukan. Nadia mendengarkan, lalu berkata, aku tak pernah menyesal menolong gadis kecil di pom bensin dulu. Kami menangis bersama. Tapi masyarakat belum selesai. Di media sosial, akun anonim mulai menyebarkan cerita kami. Psikolog lesbian yang bohongi pasien. Klinik memanggilku untuk rapat klarifikasi. Aku siap kehilangan pekerjaan. Konfrontasi terakhir terjadi di acara keluarga besar di Bandung. Ibu memaksa semua datang. Aku datang bersama Nadia, tangan kami saling genggam di depan semua orang. Ayah duduk di ujung meja, wajahnya tegang. Bibi-bibi mulai berbisik. Lalu aku berdiri. Aku mencintai Nadia. Dia yang menolongku saat ayah meninggalkanku di pom bensin. Dan aku tak akan menyangkal lagi. Ruangan hening. Ayah bangkit, tapi kali ini dia tak berteriak. Dia hanya menatapku lama, lalu berjalan keluar. Ibu menangis, tapi memelukku. Kamu bahagia, itu yang penting. Beberapa bulan kemudian, aku dan Nadia menikah secara sederhana di sebuah ila kecil di puncak. Tak ada pesta besar, hanya keluarga dekat yang mau datang. Ayah tak hadir, tapi dia kirim pesan singkat, jaga diri. Itu cukup bagiku. Sekarang setiap kali melewati pom bensin di tol itu, kami berhenti sebentar. Nadia memegang tanganku, ingat tempat kita mulai. Aku tersenyum. Luka masih ada, tapi tak lagi berdarah. Aku sudah tak lagi lari.
Benarkah bahwa pengkhianatan masa lalu bisa benar-benar diampuni untuk membangun cinta abadi, atau justru rahasia itu akan selalu menghantui kita selamanya?